Qin saudara, kamu keluar. Melihat Qin Yichen melangkah keluar, Xie Qitian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke depan. Bagaimana kabarmu? Qin Yichen tertawa. Saya tidak mempermalukan Tuan Kota Tuan, dan terikat dengan keluarga mutiara di telapak keluarga Feng. Ikat dulu. Begitu kata-kata itu keluar, Xie Qitian dan yang lainnya ada di tempat, dan lampu pompa memandang Qin Yichen dengan curiga. Meskipun mereka telah melihat pelajaran Qin Yichen tentang Heiyang dan sisi dominan kota Kilin Surgawi, beberapa orang yang telah tinggal di sini untuk waktu yang lama secara alami memahami karakter semua pihak yang berpartisipasi dalam pilihan surga. Lebih dari 200 pemimpin alchemy Dao, jika mereka bisa mendapatkan 50 besar, bahkan 20 besar, 10 besar, Bloodpond dan yang lainnya pasti akan menjadi liar dengan gembira. Dan untuk mengatakan bahwa itu menonjol dari lebih dari 200 pilihan surga. Sejujurnya, mereka tidak memikirkan itu. Setelah mendengkur lama, Xie Qitianfang mengajukan beberapa pertanyaan. Saudara Qin, apakah Anda bercanda? Zhou Qingsan juga berkata, ya, Saudara Qin, jika nilaimu tidak memuaskan, tidak masalah. Berapa banyak saudara yang bisa mengolok-olokmu? Bagus. Bagaimanapun, kalian semua adalah tamu resmi Pilmaster dari kota Tian. Melihat foto beberapa orang ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya sedikit untuk memenangkan pengembalian pertama. Nyatanya, ia masih menantikan beberapa saudara untuk memberikan pelukan hangat dan bersorak serta merayakannya. Mengapa tidak merayakannya saja? Reaksi pertama adalah meragukan diri sendiri. Bukannya Xie Qitian dan yang lainnya tidak percaya, tapi acara alchemy Dao ini, mereka juga yang pertama melihatnya, dan tentu saja mereka kagum. Tapi saya melihat Qin Yichen Jianmei memilih. Bagaimana? Kalian tidak berpikir saya memenuhi syarat untuk mengambil tempat pertama? Ketika kata-kata itu berakhir, dia semakin marah. Pokoknya, saya pasti akan mengumumkan hasil saya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tanyakan saja kepada saya. Bagaimanapun, Qin Yichen ingin pergi, dan beberapa orang di Xie Qitian menatap matanya, dan itu saja. Karena hasilnya akan diumumkan, itu harus ditoleransi. Dengan kata lain, saudara Qin memenangkan tempat pertama. Tiba-tiba, beberapa orang yang sadar kembali tertegun, bersorak setelah saling memandang. Tuhanku, saudara Qin, tidak menyangka kamu begitu hebat. Ini adalah tokoh terkemuka dari kekuatan 4 lingkaran perang besar. Saudara Qin, kamu bisa melompat ke atas. Kupikir aku cukup mengenal saudara Qin, tapi sepertinya aku masih melihat langit dari dasar sumur. Pertama, hahaha, saudara Qin, hebat. Jangan katakan apapun, pergi, minumlah. Xie Qitian menjadi liar dengan kegembiraan benar-benar bahagia untuk Qin Yichen, memegang bahunya dan tertawa. Adegan ini jatuh ke mata orang yang lewat, dan mau tidak mau terkejut. Adegan seorang pemuda tampan yang dikelilingi oleh 4-5 pria kekar terlalu indah. Tetapi ketika saya mendengarnya pertama kali, banyak orang terkejut dan diam-diam mengaguminya. Bahkan jika keluarga Feng belum mengumumkan hasilnya, mereka akan maju untuk menonton. Qin Yichen juga dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia tidak peduli dengan nama-nama kesombongan ini, dia harus menjelaskan kepada Dao Alkimia miliknya. Dia ingin memberitahu dunia bahwa asalnya tidak menentukan segalanya. Bagaimana jika wilayahnya luas dan kaya? Aku, Qin Yichen, masih tersenyum alchemy Dao. Ketika beberapa orang mencari restoran paling makmur di Heavenly Abyss City, di dalam rumah keluarga Feng, sebuah aula yang didekorasi dengan elegan. Pepatah lama, bukankah kamu menggoda kami? Seseorang terikat dengan Fang Yi duluan? Tanda seru. Seorang penatua Pan terkejut, dan bahkan wajahnya memerah karena kegirangan. Dia berani memanggil Feng Yan seperti ini. Statusnya bisa dibayangkan, dan dia juga anggota tetua keluarga Feng. Tidak hanya itu, para tetua lainnya yang hadir juga terkejut. Tahukah Anda, tujuan diadakannya Alchemy Dao Heaven's Chosen ini adalah agar nama Feng Fanyi mengguncang seluruh dunia di dalamnya. Tapi siapapun yang memimpikannya, itu seharusnya yang terbaik, tetapi hasilnya terikat dengan yang lain. Berbohong padamu. Mendengar ini, mulut Feng Yan sedikit berkedut, dan dia sendiri tahu betul bahwa jika bukan karena gangguannya, saya khawatir penampilan bocah itu akan lebih baik daripada Feng Fanyi. Mengenai hal ini, Feng Yan merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak mengartikulasikan masalahnya, tetapi mengerutkan bibir, dan berkata, saya tidak percaya Anda bertanya. Apakah seorang lelaki tua akan membuat lelucon seperti itu? Beberapa tetua keluarga Feng saling memandang. Mereka secara alami tahu bahwa Feng Yan jujur, dan tidak mungkin mengolok-olok hal-hal seperti itu. Dengan kata lain, 4 perang besar ini benar-benar naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Juga, meskipun keluarga Feng kita menjadi semakin makmur dalam beberapa tahun terakhir, mengapa orang lain berkembang? Setelah menggaruk beberapa janggut, dia melihat penatua Pan dan berkata, pepatah lama, apa pria yang berdiri dengan Fang Yi? Feng Yan melirik beberapa orang tua dan menghela nafas. Kamu mungkin tidak percaya ketika kamu mengatakannya. Orang itu bukan dari keluarga kaya keluarga aristokrat.
tetapi atas nama kota Liu Tian. Aliran kota Tian, stream basin kota Tian, tanda seru. Beberapa penatua terkejut lagi, dan penatua Pan bahkan berbicara, kota Liu Tian masih dapat merekrut Pillmaster ini. Meskipun beberapa kata tidak memberikan wajah Zhang Jinrong, tetapi itu benar, tetapi juga gagasan dari penatua yang tersisa. Namun, melihat persetujuan Feng Yan, beberapa orang tidak bisa menahan nafas dingin, dan aula itu sangat sunyi. Setelah setengah bersiul, saya melihat penatua Pan dan berkata, tanpa angin tidak akan ada ombak. Selama bertahun-tahun, kota Liu selalu tidak menyadari alchemy Dao. Kali ini, seekor kuda hitam tiba-tiba muncul. Mungkinkah itu rencanamu? Penatua lain juga memiliki sedikit pemikiran. Kota Liu Tian telah mendominasi selama bertahun-tahun. Meskipun cekungan itu sendiri tandus, tetapi cara bertarung Jinrong terkenal di dunia perang utara. Saya khawatir ini akan terjadi. Menjadi luar biasa. Tapi bagaimanapun, beberapa tetua tidak tahu banyak tentang Jinrong, dan Feng Yan melambai lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saya hanya ingin tahu, dari mana anak itu berasal? Tidak bisakah itu muncul begitu saja? Elder Pan mengerutkan kening berkata, saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Raksasa keluarga aristokrat di alchemy Dao, dan tidak ada yang bermarga Qin. Kenapa nama keluarga Kuang bisa diganti sesuka hati? Apakah benar-benar seorang jenius yang terbunuh dengan tergesa-gesa? Feng Yan sedikit tidak sabar. Kamu terus menebak. Aku akan membiarkan orang memposting hasilnya terlebih dahulu. Setelah membicarakannya, Feng Yan berjalan keluar dari aula. Tetapi melihat penatua Pan menyandarkan lehernya dan berkata, hei, orang tua, lebih memperhatikan anak itu. Jika kamu bisa menggalinya, itu hal yang bagus. Feng Yan memelototinya. Ada orang yang ingin kamu pergi ke kota Tian. Kamu tidak akan setuju dengan Jinrong. Penatua Pan menyempitkan lehernya. Meski daerah aliran sungai itu tandus, tanah tandus itu lebih mampu membiarkan orang-orang yang ganas. Sesaat kemudian, pada siang hari, matahari bersinar. Di jalan area perdagangan Heavenly Abyss City, sudah ada kerumunan besar. Kepala yang tak terhitung jumlahnya berjinjit dan melihat ke depan, melihat papan buletin tertutup. Biasanya ada pengumuman di papan buletin, serta perubahan di Heavenly Abyss City. Saat ini, orang-orang ini ada di sini, tentu saja menunggu hasil tes tahap pertama yang dipilih surga diumumkan. Sebuah tim tentara berbendera hitam dan diaken keluarga Feng buru-buru datang untuk mengusir kerumunan. Ayo buat ayo, ayo, hasilnya akan segera diumumkan. Kerumunan mundur, dan diaken keluarga Feng mengeluarkan selembar kertas dengan cap keluarga Feng dan menempelkannya di papan buletin. Hasilnya diumumkan, dan hiruk-pikuk jalanan langsung meledak. Lihat dan lihat, hasil tes tahap pertama diumumkan.